religiositas Bung Karno. Bukunya ada di belakang. Anda bisa beli. Waktu itu saya didukung oleh Presiden Gus Dur. Tetapi ketika draft buku itu jadi, saya diminta oleh seorang rekan namanya Ibu Amanda dari Masyarakat Dialog Antaragama. Dia mengatakan, dia panggil saya Mas Bambang. Mas, apa tidak sebaiknya Anda cek and recheck lagi dari tokoh-tokoh dekat Bung Karno? Saya bilang, sudah Mbak. Apa itu? Mr. Nakajima dari Jepang. Saya 3 kali ke Jepang untuk dalam rangka nulis buku ini. Kemudian keluarga Bung Karno, khususnya keluarga yang di PDI Perjuangan, Mas Guru dan sebagainya. Tapi satu yang belum, Ibu Hartini. Karena dia juga sangat penting mengetahui banyak tentang Bung Karno. Yang memang luar biasa informasi beliau. Saya diantar oleh Ibu Amanda ini. Dan kemudian saya ketemu dengan anaknya Ibu Hartini sebelum dia menikah dengan Bung Karno. Dengan almarhum Pak Sukoco. Kemudian namanya Ibu Ndari. Dia cerita, ibu biasanya tidak mau diganggu. Tetapi saat Anda telepon berbicara tentang Bung Karno, dan yang dibicarakan bukan sisi politiknya, bukan nasakomnya, tapi yang diceritakan adalah religinya Bung Karno. Beliau meneteskan air mata. Saya datang sowan beliau, saya dipegang seperti dia memegang anaknya. Saya tidak pernah ketemu orang muda yang peduli dengan hal seperti ini. Dia nangis, terpaksa saya tidak menanya dulu sampai dia berhenti air matanya. Dan dia banyak bicara dalam bahasa Belanda, bahasa yang tidak saya pahami. Waduh, mati saya. Saya hanya baru belajar bahasa Belanda 1 semester ketika masuk Fakultas Hukum. Waktu itu di Fakultas Hukum masih ada bahasa Belanda. Sekarang karena dosen-dosen bahasa Belanda sudah mati semua, tidak ada sekarang di Fakultas Hukum bahasa Belanda. Jadi saya hanya nangkap, untungnya seorang teman membawa tape recorder. Salah satu yang dikutip oleh Ibu Hartini yang dikatakan Bung Karno. Bung Karno selalu mengatakan pada saya, kita harus dekat pada alam. Saya kalau pagi tidak pernah pakai sepatu. Karena supaya saya bersentuhan langsung dengan bumi. Kita ini asalnya dari tanah, kenapa kita tidak suka dengan tanah? Kenapa paling takut kotor? Padahal kita asalnya dari yang kotor itu, kata Bung Karno. Terus Ibu Hartini, kamu sudah membaca The Spreuken of Solomon. Spreuken van Salomo. Itu Amsal Salomo, Spreuken van Salomo. Apa yang ditulis di sana? Bung Karno mengatakan, Khatut demir, pergi belajarlah. Ha itu go. Khatut demir, pergi belajarlah pada semut. Semut yang tidak pernah punya raja, tapi punya tempat untuk menyimpan makanan. Itu dari mana? Bung Karno hafal dari kitab Amsal. Hikmat Salomo itulah yang dipraktekkan oleh seorang Soekarno. Luar biasa kan? Orang selama ini hanya melihat Bung Karno itu Muslim. Tetapi saya buktikan di situ, Bung Karno lebih hafal Injil ketimbang Quran. Satu-satunya bahasa yang tidak dikuasai Bung Karno dari sekian banyak bahasa yang lain hanya bahasa Arab. Dia tidak menguasai bahasa Arab. Bung Karno lebih hafal Bhagavad Gita ketimbang Quran. Ini fenomena yang aneh bagi saya. Dan itu saya teliti. Begitu saya teliti jadi buku heboh buku itu. Beberapa tahun yang lalu kan buku itu sempat heboh. Salah satu yang menentang buku itu adalah Pak Dawam Raharjo. Bambang Nursena ini seorang yang menjauhkan Soekarno dari Islam. Terus saya katakan, Islam yang mana Pak? Kalau Islamnya Bapak mungkin iya. Tapi Islamnya Soekarno memang lain dengan Islamnya Bapak. Saya bilang gitu. Itu di Paramadina. Dan yang nyeponsori bedah buku itu Yayasan Wakaf Paramadina yang dipimpin oleh Nurkolis Majid.